saya tahu kiai kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Ya, ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustaz. Kalau target mereka itu pertama, target mereka itu mereka mencari masa dengan sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Ya, 20 juta satu bulan. Iya, per orang, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang. Ya, satu orang dapat gaji dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan ya, katanya saya tahu kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Apa itu dana Ihya Turas dan mengapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya. Tapi saya jelasin. Ihya Turas adalah salah satu lembaga LSM dari Kuwait yang sering membantu Indonesia. Sudah, Masya Allah, sudah tahunan. Saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka, gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan seterusnya. Programnya begitu. Kurang lebih kantornya ada di sekitar Kampung Melayu gitu kan. Saya kenal baik pimpinan beliau, pimpinannya itu salah satu tamatan dari Madinah senior kami dulu gitu kan. Dan ini mereka menjalankan masalah itu. Mereka menjalankan program-program yang sudah lama. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya. Ternyata dia salah, ini gak ada hubungannya, karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Bahwa Pak Ustadz selama di Wahabi ini sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada mereka Wahabi ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustaz. Kalau target mereka itu pertama, target mereka itu mereka mencari masa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak masa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya. Ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah, ya, itu organisasi mereka, Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di pembinanya di dalam, ya, PCS, ya. Dan setelah itu target mereka, mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya. Mereka mulai masuk di situ. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Ya, 20 juta satu bulan. Iya, per orang, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang. Ya, satu orang dapat gaji dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robitoh. Nah, itu NU punya, ya. Itu muasasah. Tapi kalau mereka selain dari Robitoh. Jadi selain dari Robitoh ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya.
sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian, dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat, dan juga alat, juga kamera yang cukup besar ya, dan lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia, karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu ya, ditawarkan, bagaimana Ustadz Robi kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana ya. Tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju, karena sudah ada sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka.